Seseru itu kalau saya sama AI itu lagi ngobrolin soal banyak orang di sekeliling kita. Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama, sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya orang tua ya, kita nih ya, kalau ngomongin emak-emak ya nggak sih? Ada aja yang diomongin dari mulai setrika, ya, kabel putus, ya kan, makanan kucing habis, antena miring, toren belum dicuci, ya kan, sampai pada urusannya media sosial. Hari ini pembahasan kita adalah tentang flexing di media sosial. Kika udah gregetan sih AI itu tadi. Ayo dong Kak, kita ngebahas yuk AI. Apaan? Kelewatan yang flexing semua. Oh, flexing. Jadi pengen tahu yuk. Flexing itu apaan? Yang sebenarnya. Flexing yang sebenarnya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih sekarang, sahabat-sahabat, teman-teman semua, boleh menulis nanti loh di DM. Benar atau di ini apa di barang-barangnya kita yang punya pribadi. Tunggu dulu, ini akan melebar nanti. Tapi tunggu dulu, kita samakan dulu satu persepsi kita dulu ya, satu persepsi kita dulu. Flexing itu adalah satu fenomena yang terjadi saat ini di sekeliling kita, ya, terutama lewat media sosial. Karena media sosial itu juga mendukung usaha atau fenomena ini menjadi sesuatu yang viral. Makanya dibilang fenomena, sesuatu yang viral. Apa sih flexing? Memamerkan kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan pribadi, kekayaan banyak bener kekayaan pribadinya, ya kan? Kekayaan kantor nggak ada. Ya, jadi lebih banyak cenderung kepada pribadi sih, ya, pribadi seseorang gitu. Mungkin sebagian orang menganggap itu sah-sah aja, ya nggak apa-apa juga. It's all depend on us. Bagaimana kita melihatnya. Ada yang investasi terus flexing. Flex. Apa yang mau diflexingin? Kalau Mama Ira nggak ada, udah ya kita memang jomo. Kita bukan FOMO. Nggak ada deh FOMO. Nggak ngerti kita ya. Kita punya jomo. Oke. Tapi intinya gini lah. Flexing itu harus dilihat dari dua sisi. Harus kita lebih wise melihatnya. Yang pertama, flexing memamerkan harta secara pribadi itu jelas dengan maksud dan tujuan tertentu. Ya kan? Beda kalau kita compare dengan flexing berhubungan dengan produk. Nah, ini berhubungan dengan kegiatan yang berbeda. Itu misalnya apa kita bilang strategi marketing. Ya, strategi marketing itu adalah memasarkan produk yang betul-betul sesuai dengan segmentasi marketnya, daya beli konsumennya, ya kan? Makanya dia harus menunjukkan atau mereka membuat strategi marketing yang betul-betul sesuai dengan target mereka. Itu lain lagi. Turun masuk mobil, pakai mobil mewah segala macam, yang dijual mobilnya. Ya nggak sih? Kalau ya skincare. Kan? Ya, kalau skincare juga sama. Liburan ke tempat panas. Afrika, misalnya. Ya. Gimana? Lu jauh banget Afrika, ya kan? Masih jauh-jauh. Lihat teman-teman kakak. Mulai. Ya kan, hewannya lucu-lucu. Oke, jadi misalnya gitu. Misalnya kayak skincare. Skincare itu kan kita memang menggunakan skincare yang nilainya, value-nya bagus, ya pasti harganya juga sesuai. Energo. Ya, ada harga, ada rupa. Jadi ada produknya yang bagus, ya nggak apa-apa. Emang skincare itu memang bagus sesuai dengan segmentasi market mereka. Seperti itulah cara pemasarannya, gitu ya. Lain lagi. Jadi yang berhubungan dengan flexing produk nanti kita bahas terpisah. Ini sekarang kita lebih banyak fokus ke flexing secara pribadi. Oke? Apa sih alasannya sampai membuat mereka itu melakukan flexing yang kita anggap flexing? Kembali lagi, ada dua hal. Flexing yang ditunjukkan oleh old money atau born with a silver spoon, ya, orang kaya lama, itu tidak kelihatan seperti flexing. Nggak ngerti kenapa? Ngerti nggak sih? Benar nggak sih, Ai? Iya. Kelihatan kan bedanya kan? Beda. Orang kaya lama misalnya gitu kan, orang yang punya harta lama, yang rumahnya besar misalnya, dilihat misalnya dari benchmarknya dari kekayaan misalnya dari harta, rumahnya gede, lokasinya tertentu, ya kan? Mobilnya banyak, segala macam. Padahal orangnya looks-nya biasa aja. Ya nggak sih? Dia santai, pakai kaos juga, pakai jeans, sama lah kayak yang lain gitu. Dia tidak menunjukkan bahwa kaosnya dari head to toe-nya dia itu sebetulnya punya harga loh. Ya nggak? Kita kan nggak bisa kelihatan. Ini bajunya adalah Gucci, ini adalah Teko, yang di bawahnya lagi misalnya ada apa. Tapi kan nggak kelihatan flexing. Ya kan? Looks-nya tidak akan kelihatan flexing. Dan mereka cenderung untuk menghindari media sosial untuk masalah tentang flexing gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Tapi dengan segala hormat juga, ada juga orang yang melalui prestasi, dengar lo ya, melalui prestasi, dia berhasil, itu menjadi poin plusnya dia. Memiliki harta yang banyak, segala macam. Lalu dia flexing.
Nah, flexingnya sebatas apa? Kan gitu kan. Kalau sekarang dia menunjukkan bahwa dengan prestasinya dia bisa membahagiakan keluarganya, membahagiakan kedua orang tuanya, dia punya kendaraan lebih bagus, segala macam. Ya nggak ada salahnya. Kita happy dong. Benar nggak? Boleh dong. Salut. Ya kan? Atas usaha yang baik. Gitu. Tapi dilihat dulu alasannya kenapa dia flexing, ada beberapa poin. Ya, menurut beberapa penelitian gitu ya. Kita harus lebih bijaksana melihatnya. Kecenderungan adalah insecure. Itu yang pertama. Kecenderungan insecure adalah yang pertama membuat orang sering banget flexing. Kenapa dia insecure? Dia perlu yang namanya pengakuan. Misalnya dalam sebuah komunitas nih, gitu ya. Dalam sebuah komunitas, wah saya tuh kayaknya kurang begitu apa ya? Pede. Enggak cuma pede ya, enggak ngerasa kelirik gitu. Oh. Dilirik juga jadi enggak. harus pakai yang Jadi harus ada yang bling-bling gitu sampai harus dilirik gitu misalnya, sehingga banyak perhatian, menarik perhatian. Itu kan insecure-nya dia. Bagus. Ya mungkin ada pakai gigi gold, pakai emas semuanya gitu kan. Enggak. Ini salah satu jokes gitu. ya. Tapi ada orang butuh perhatian. Dia karena dia insecure, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak diperhatikan, dia mencari sesuatu, action atau performance sehingga orang melihat dia. Gitu, melihat Jadi dia. pengen jadi center of attention. Nggak cuma center of attention, karena lingkungan sekitar dia, menurut dia, itu adalah sesuatu yang high class sifatnya. Oh, oke. Gitu. Makanya dia coba untuk memenuhi apa saja, supaya dia merasa tetap ada, dianggap ada. Mari duduk sini, gini. Status ya? Iya, status bisa, status sosial bisa juga. Ya kan, jadi dia butuh itu semua. Jadi yang pertama adalah kecenderungan insecure. Berikutnya lagi kita selalu melihat adanya orang kalau insecure itu dia memaksakan kehendaknya sehingga dia kurang empati terhadap lingkungannya gitu. Jadi menurut dia adalah gue adalah hidup gue, ya nggak apa-apa juga. Memang itu sah-sah aja. Mangga silakan. Monggo ae. Ya kan kita hidup bersama ya toh. Nggak usah saling menjatuhkan, tidak perlu juga gitu. Itu adalah memang hidupnya dia pilihan itu ya nggak apa-apa. Cuma tolong lebih empati terhadap lingkungan gitu. Nggak apa-apa. Ya kalau memang itu menurut kamu bagus ya, tapi tolong juga perhatikan sekelilingnya. Mungkin kalau empati Tepat itu atau tidak. mungkin Mama Ira kalau misalnya ke rumah duka, pas ada tetangga yang sedang kehilangan, terus kalian pakai bling-bling gitu yang gemerlap semuanya, dari kalungnya, antingnya, cincinnya. Oh, biar kelihatan bahwa yang datang adalah orang kaya gitu maksudnya. Nah itu kan. Maaf ya Bapak Ibu ya teman-teman semua itu ya. Kan, gitu. Maksudnya yang harus punya empati. Iya sih, maksudnya ya kecuali kalau dia dari pesta dia turun segala macam ya lain lagi urusan itu kalau dia pakai sesuatu karena anggaplah tadi kan menyinggung kan ya soal kedukaan misalnya gitu. Kalau kedukaan ya sebaiknya lah kehilangan atau apapun lah. Oke. Pokoknya dalam suasana tertentu. Gini deh, pokoknya intinya kita harus adaptasi. Pinter hari ini, adaptasi lah. Ya, kita pantas-pantesin diri lah gitu ya. Insecure sudah, terus kayak gitu dia kurang empati. Sebelum saya ngomong panjang lebar, udah begini. Tolong di-subscribe dulu. Ya, sekarang. Terima kasih yang sudah subscribe. Lanjut. Mari kita lanjut. Oke. Berikutnya adalah tentang masalah kepribadian. Nah, tadi AI sempat nanya pada saat kita lagi break gitu. Masalah kepribadian ini apa? Hubungannya dengan insecure gitu ya. Kalau masalah kepribadian adalah sesuatu yang mutlak yang ada dalam diri dia. Ya kan? Dia merasa hidupnya perlu sesuatu yang meletup-letup gitu. Dia perlu merasa bahwa bila mana masuk ke sebuah komunitas dia harus menjadi sesuatu yang tadi center of attention. Dia perlu merasa disamakan dengan yang lain. Itu namanya validasi, pengakuan. Kalau insecure karena dia kurang merasa dihargai, kurang dihargai. Karena dia merasa gue cuman misalnya mohon maaf gue cuman pakai ya HP yang biasa aja yang sederhana. Dia menjadi kayaknya rendah diri gitu kan. Kayaknya orang cuma lihat halo lu datang aja gitu. Tapi kalau yang namanya masalah kepribadian dia paksa tuh. Gue butuh validasi. Gue perlu namanya eksistensi gue gitu. Gue perlu namanya justifikasi dari orang bahwa gue orang berada. Itu menghalalkan secara bisa dikatakan demikian. Jadi dia memaksakan kehendaknya dia. Oke, itu namanya masalah kepribadian dan ini bahaya. Ya. Kita tidak bisa lagi mengontrol gitu. Bagaimana seharusnya kita bersikap pada saat kita bersosialisasi dengan banyak orang.
Yang ada adalah faktor keinginan meledak-ledak gitu ya. Ya kayak FOMO dong. Ya bisa seperti itu, ya, tidak bisa terkontrol apa yang kita mau gitu. Yang penting adalah gue diterima di komunitas itu. Ntar urusannya belakangan. Apakah pokoknya gue perlu teman gue punya tas kayak gitu, gue harus punya tas model kayak gitu. Ya ini masalah kepribadian. Jadi dia tuh gak mau ngerti, dia bisa paksa, dia bisa jual barang yang lain, dia bisa melakukan apapun sehingga bisa memenuhi keinginannya agar bisa terjadi yang namanya validasi atau pengakuan di sebuah komunitas atau di sebuah lingkungan. Gitu. Berarti otaknya pinter ya? Hah? Pinter menggolangi. Lain lagi itu urusannya. Ya kan? Tapi bisa jadi, bisa jadi, benar. Tapi pasti dia bermasalah. Kalau begitu terus dia bisa depresi. Sekali waktu misalnya dia didepak dari lingkungannya atau dari komunitasnya, kalau kan semakin itu dia sudah tidak sanggup lagi. Kredit card bisa kan dengan cara dia bisa memutarkan gimana caranya? Masalah kepribadian, penggunaan ya, yang konsumtif, ya betul. Ya karena memang sudah tidak bisa dikontrol. Gitu ya. Tekanan sosial ini lebih parah lagi. Kalau tadi masalah kepribadian, sekarang tekanan sosial. Jadi semua orang di sekeliling dia punya teman nih. Teman-temannya, lingkungannya, ada 10 orang. 10 orang modelnya semua sama. Dari atas sampai bawah itu semuanya branded. The have. Oh, Oke. Dan semuanya paling suka menunjukkan brand. Sementara dia misalnya gitu, tekanan sosial yang sudah sangat ini karena dia merasa bahwa gue nggak mau didepak dari komunitas itu, terus gue juga harus kelihatan gue punya, gitu kan? Ini kan pressure tinggi dong, ya dong. Gue harus eksistensi, gue harus ada, gue segala macam, teman gue tetap merangkul gue sehingga gue bisa diajak pergi kemana segala macam. Itu pressure-nya sampai ke sini, akhirnya bisa depresi. Bisa kayak orang toksik ya. Oh iya, itulah pertemanan yang toksik. Tekanan sosial itu bisa menjadi pertemanan yang toksik. Bener banget ya. Bapak Ibu setuju? Ya kan? Makanya kenapa kita kalau selalu ada beberapa orang ya, termasuk mungkin di antara kita semua gitu, ada kecenderungan memilih teman-teman tuh yang ya udah biasa aja gitu. Atau kalau memang dia punya, ya sudah gitu. Kita juga harus besar hati dong. Ya dong. Kita harus besar hati, menerima bahwa ya memang betul, dia memang punya dan memang dia seperti itu gitu. Kalau kita masuk dalam lingkungan seperti itu, kita sendiri yang juga harus bisa membawa diri kita dengan baik gitu. Mungkin nanti yang mereka merasa flexing dengan adanya kita apa adanya, mereka malah justru bisa downgrade. Nah, kita bisa levelnya nyaman. Atau enggak ngelihatnya gini, hah? Kok bisa? Kok bisa? Minta-minta, nggak boleh kayak gitu, ya kan? Jadi tekanan sosial itu bahaya sekali ya dari orang-orang tertentu gitu. Jadi dia kalau kita punya sahabat nih, misalnya gitu, kita punya sahabat nih, teman-teman atau bapak ibu di sekeliling kita punya sahabat yang merasa bahwa lo kok kenapa nggak bisa kayak gini? Lo kan bisa beli gini segala macam. Suami lo kan kaya atau apa ini kan tabungan lo gini. Pokoknya intervensi yang tidak pada tempatnya gitu. Ini kan tekanan sosial, sementara kita merasa bahwa dia teman kita. Ya kan? Nah, ini yang bahaya. Itu yang tadi saya bilang. Jadi pressure atau gaya hidup ya. Gaya hidup yang membuat kita menuntut kita untuk menjadi diri bukan diri kita gitu. Jadi gaya hidup membentuk karakter kita yang berbeda. Ini pressure-nya bahaya. Gitu. Itu ya kayak tadi gitu. Terus yang terakhir apa lagi ya? Caper, kamu tahu caper? AI. Perhatian. Ya kan? Nah, ini kayaknya lebih umum. Ya, ada nggak sih Bapak Ibu? Ini lebih umum lah. Lebih umum terjadi di media sosial. Media sosial manapun. Ya kan? Ini agak-agak apa ya? Kalau kita nge-browsing, ya nggak sih? Ya. Bapak Ibu, teman-teman semua coba kita nge-browsing. Seumuran kita ya, kita. Lihat ini, hebat gitu. Wow, keren gitu kan. Ada yang abis wow keren terus, wah, gua harus bisa seperti dia. Itu saya. Wah, gua harus bisa seperti dia. Dia hidupnya sehat, dia badannya bisa lebih bagus, kurus, tapi poin plusnya adalah sehat. Jadi trigger ya? Trigger, penyemangat. Tapi kalau tiba-tiba saya harus nge-browsing. Wah, ini mobilnya ada mereknya A, B, C, D gitu segala macam gitu. Ya nggak apa-apa, emang dia mampu beli. Ya kan? Tapi saya akan batin dalam hati, semoga harta kekayaan ini bisa dipertanggungjawabkan. Semoga semua sahabat dan teman-teman saya yang lebih beruntung daripada saya bisa membuat semuanya keluarganya menjadi bahagia dan berkah. Itu aja doanya. Ikut happy ya? Oh iya dong, happy.
ya kan? Tapi ya kalau mencari perhatian banyak. Nggak usah itu udah 1 juta lah, 1 juta umat lah. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat lah ya di media sosial. Tinggal bagaimana kita bisa menyaring gitu. Ya, nanti kita cek lebih jauh gitu. Jadi begitu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Bicara soal flexing selalu kita melihat dari 2 sisi dulu ya. Positif dan negatifnya. Kalau positif orang mau jualan, dia sesuai segala macam, itu pun juga kita harus hati-hati. Banyak sekali investasi bodong yang menunjukkan itu salah satu usaha mereka flexing produk, ternyata itu tidak bagus. Jadi kita harus lebih kritis, kita harus lebih pandai menyaring ya. Pintar. Lebih pintar lagi ya. Ini kalau flexingnya secara positif ya, dan itu pun juga harus lihat plus minusnya gitu. Kalau flexing yang negatif tadi bahasanya harus diredam, tapi bukan berarti tidak boleh. Silakan saja, selama kita harus lebih sensitif dengan lingkungan, ya. Menurut dirimu ini adalah merupakan satu kepentingan, ya, dari sebuah prestasi, itu nggak apa-apa yang tadi saya sampaikan dari awal-awalnya, gitu. Selama tidak berlebihan, ya. Terus udah gitu juga kita harus lebih sensitif dengan lingkungan, gitu. Jangan maksakan kehendak, ya. Nggak harus ngutang. Harus ngutang untuk flexing. Nah penting juga. Jangan ngutang, harus maksain diri untuk flexing. Jangan ngerepotin orang lain. Jangan merugikan orang lain. Ya kan untuk flexing-flexingan. Nggak usah, nggak penting juga gitu. Yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana kita berbenah diri aja. Secara lebih baik aja. Nggak usah kualitas. Mokso. Ya, cok mokso lah. Ya, cok mokso. Yang penting kita semuanya baik apa. Dan stop validasi lah. Ya, nggak perlu mencari validasi, justifikasi atau eksistensi keberadaan kita terhadap orang lain tuh nggak penting. Jadilah diri kita sendiri. Gitu. Halo, saya ada telepon. Kalau gitu, saya pamit dulu, Bapak Ibu. Sudah ada panggilan sekarang. Ada yang cari saya, yaitu roti bakar. Permisi. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Mesofa, Real Because This is Real.